Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu 'azza wa jalla ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Para hadirin ikhwati iman yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat, kuasa, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semuanya masih diberikan kekuatan untuk senantiasa menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Yang tentunya semuanya kita berharap mudah-mudahan segenap amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan, kita suguhkan, kita haturkan untuk junjungan kita, Nabi kita, tauladan kita, Nabi yang dinanti-nantikan pertemuannya di yaumul qiyamah kelak, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, khatib senantiasa mengajak kita semuanya, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Pekan lalu miris kita mendengar satu berita tentang seorang ibu muda usia 34 tahun di daerah Banjaran sana. Ternyata karena himpitan ekonomi, kesulitan ekonomi, yang bersangkutan memilih jalan pintas, sebuah perbuatan yang dilarang dalam agama. Dan yang lebih miris lagi, sebelum yang bersangkutan mengakhiri hidupnya, ternyata yang bersangkutan meracuni dua anaknya yang usia 6 tahun dan 11 bulan, sampai keduanya juga sama meninggal dunia. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, inilah fakta masyarakat kita di lapangan. Banyak yang sedang diuji. Ada yang diuji dengan ekonomi, diuji dengan pasangan, diuji dengan orang tua, diuji dengan anak. Tapi bagi kita seorang muslim, mohon maaf, jalan pintas bukanlah pilihan bagi kita semuanya. Kenapa? Karena hakikat dunia itu adalah tempat ujian. Inilah yang disampaikan dan ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa yang namanya dunia itu adalah daru bala'in wa ikhtibar. Dunia itu adalah tempatnya ujian, tempatnya cobaan, tempatnya musibah. Dan tidak ada seorang manusia pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun ujiannya berbeda-beda dan kadar ujiannya itu juga berbeda-beda. Dan kalau kita berharap hanya hirup teh kieu wae, ulah di dunia lamun mun diuji mah. Kenapa? Karena dunia itu adalah daru bala'in wa ikhtibar, tempatnya diuji, tempatnya kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, wafana, dunia itu tidak akan selamanya. Dunia ini akan ada ujungnya. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim wallahu a'lam bimuradi. Allah lebih mengetahui tentang maksud dari alif lam mim tersebut. Ahasiban nas, apakah orang-orang itu mengira an yutraku, mereka akan dibiarkan begitu saja? An yaqulu amanna, padahal mereka sudah berkata kami ini beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka sama sekali tidak diuji. Apakah manusia itu mengira bahwa hidup di dunia ini tanpa ujian, tanpa musibah, tanpa kesulitan, tanpa kepedihan, tanpa kesedihan? Itu perkiraan yang salah. Kenapa? Karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Dan nanti pembalasannya itu di akhirat. Wal akhiratu daru jazain wa baqa. Sedangkan yang namanya akhirat itulah harinya pembalasan dan dia akan kekal langgeng abadi di sana. Maka ini catatan bahwa sudah menjadi keniscayaan, syarat dari hidup itu sendiri, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun ujiannya, terima. Hadapi. Sabar. Kemudian yang harus kita yakini bahwa Allah tidak mungkin menimpakan satu musibah, satu ujian kecuali sesuai dengan kemampuan kita semuanya. Satu ayat yang populer dan bahkan insya Allah kita semuanya hafal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak akan membebani satu beban pun kecuali pasti sesuai dengan kadar kemampuan yang bersangkutan. Maka para hadirin ikhwatu iman rahimahullah, ketika Allah menibankan satu ujian kepada kita semuanya, yakinlah bahwa kita sudah diberikan kemampuan untuk menghadapinya. Bersabarlah. Allah tidak mungkin membebani satu beban terhadap pundak kita semuanya, kecuali kalau beban itu adalah sama, masih di bawah kadar kemampuan kita semuanya. Kemudian yang ketiga, yang harus kita yakini di balik ujian adalah fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ayat yang kita hafal juga. Bahwa sesungguhnya beserta satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Kenapa diterjemahkan demikian? Karena para ulama menjelaskan kata al-usr di ayat yang sebelumnya dengan al-usr di ayat yang berikutnya itu adalah al-usr yang sama, kesulitan yang sama. Kesulitan yang disebutkan dalam ayat yang pertama dan kesulitan yang disebutkan dalam ayat yang kedua itu adalah kesulitan yang sama, eta-eta kene. Karena menggunakan kata al itu adalah litarif, artinya kesulitan yang sama, tapi untuk kemudahan pakai tanwin, nakirah. Fa inna ma'al usri yusron. Satu, yusron yang pertama. Inna ma'al usri yusron. Yusron yang kedua. Ternyata penggunaan kata nakiroh ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah kemudahan yang berbeda. Solusi yang berbeda. Solusinya dua untuk satu kesulitan. Maka para ulama menjelaskan bahwa sesungguhnya di balik satu kesulitan, di balik satu himpitan itu pasti minimal ada dua kemudahan, ada dua solusi. Hanya saja kita dituntut untuk cerdas-cerdas melihat, mencari di mana solusi itu berada. Dan selanjutnya ketika Allah menimpakan satu ujian, Allah tidak akan mengantarkan solusinya bersama. Karena menggunakan kata ma'a, huruf jar ma'a, fa inna ma'a, ma itu artinya bersama. Di waktu yang bersamaan, ketika Allah turunkan satu ujian, di waktu yang bersamaan Allah turunkan juga dua kemudahan. Keyakinan-keyakinan yang seperti ini, itulah yang harus kita yakini. Kenapa? Karena keyakinan seseorang terhadap apa yang ada di tangan Allah, itu akan selaras dengan mental yang bersangkutan. Ketika seseorang ragu terhadap pertolongan Allah, mentalnya down. Dan inilah yang harus terus kita tularkan ke masyarakat kita. Jadi lamun ayeuna teh umahanya ekonomi kerlesu, sadayana ayeuna mah. Semua orang sedang diuji, semua orang sedang dihimpit. Tapi tadi bersabar, yakin bahwa ini bagian dari ujian. Dan Allah tidak mungkin menguji di luar batas kemampuan kita. Dan ketika Allah menimpakan satu ujian, satu
musibah, yakinlah pasti ada solusi. Bukan hanya satu solusinya, tapi dua, bahkan bisa jadi lebih. Kemudian para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, mari kita bercermin kepada para sahabiat terdahulu. Ada salah seorang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummu Habibah. Nama aslinya adalah Ibunda Romlah binti Abi Sufyan. Abu Sufyan kita kenal bahwa Abu Sufyan tokoh Quraisy yang paling membenci dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Ummu Habibah bersama suaminya Abdullah bin Jahsh masuk Islam, ternyata keluarga Ummu Habibah, Abu Sufyan, baik bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya, ternyata tidak merelakan, tidak ridho, tidak ikhlas atas keislaman putrinya, yaitu Ummu Habibah. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk mencoret Ummu Habibah dari daftar keluarga mereka. Tersidik nama Ummu Habibah tadi dikucilkan, tidak diakui lagi sebagai keluarga. Padahal keluarganya adalah tokoh besar Quraisy di masa itu. Perhatian ikhwati iman rahimullah, yang pada akhirnya karena tidak ada perlindungan dari keluarga, Ummu Habibah dan suaminya hijrah ke Habsyah. Dalam sejarah Islam bahwa hijrah pertama yang dialami oleh kaum muslimin, meskipun tanpa disertai oleh Rasulullah, itu adalah hijrahnya kaum muslimin dari kota Mekah menuju kota Habsyah. Salah satu yang ikut serta itu adalah Ummu Habibah bersama suaminya Ubaidullah bin Jahsh. Tatkala Ummu Habibah berada di kota Habsyah ini, ternyata suaminya salah gaul. Malah suaminya itu kongko-kongko, nongkrong-nongkrong dengan orang-orang Nasrani yang ada di Habsyah. Dan kita tahu bahwa di Ethiopia, di Habsyah, waktu itu dominasi agama keyakinan itu adalah agamanya Nasrani. Dia sering nongkrong, bahkan dia disebutkan Ubaidullah bin Jahsh ini sering mabuk-mabukan. Bahkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Klimaksnya pada akhirnya pernah suatu hari Ubaidullah datang kepada istrinya kemudian menyatakan, ketahuilah wahai istriku, aku sudah keluar dari ajaran Muhammad itu dan aku sudah masuk Kristen. Menurut satu riwayat bahwa Ubaidullah bin Jahsh ternyata masuk Kristen, murtad dari Islam. Bagaimana dengan respon dari Ummu Habibah? Ini ujian yang nyata. Seorang istri yang diuji dengan pasangannya, dengan suaminya. Tapi apakah Ummu Habibah mengambil jalan pintas? Tidak sama sekali. Ummu Habibah meningkatkan ketakwaan, keimanan kepada Allah, senantiasa bersabar. Meskipun posisinya Ummu Habibah pertama jauh dari keluarga. Tidak ada keluarga yang bisa dikontak. Tidak ada keluarga yang bisa menolongnya. Kemudian ternyata suami sendiri yang mengajak dirinya masuk Islam ternyata murtad duluan. Siapa yang menghidupi Ummu Habibah di sana? Tapi hal-hal yang semacam ini tidak membuat goyah iman dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Wallahu alam bisawab. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Alhamdulillah wa syu'amatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, bagaimana Ummu Habibah bisa melalui ujian yang sangat berat ini, hidup sebatang kara. Bahkan sampai pada akhirnya suaminya murtad, setelah murtad mati dalam keadaan kafir. Beliau tidak punya siapa-siapa lagi di Habsyah. Salah satunya adalah bahwa keyakinan keimanan Ummu Habibah kepada Allah itulah yang tidak pernah padam. Beliau senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta agar hatinya dikuatkan menghadapi musibah ini. Dan beliau senantiasa yakin bahwa di balik musibah itu pasti ada jalan keluar.
Kenapa? Karena Ummu Habibah adalah sosok sahabiat yang tidak salah bergantung. Beliau bergantung kepada yang Maha Kuasa. Katakpun tanpa orang nuju dicoba ku Allah Subhanahu wa taala, ulah lepat muntang. Pami orang ti sereule ti soledat muntang karena akar waluh jeung waluh-waluhna kadudut. Tapi kalau kita bergantung, berpegangan kepada akar yang kokoh, akar yang kuat, insya Allah, Allah yang akan menolong kita. Kemudian atas dasar akar tersebut kita tertolong. Makanya benamkan dalam hati mana Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Karena Allah lah zat satu-satunya, zat yang paling pantas untuk kita bergantung dari setiap himpitan masalah. Namun orang rek curcor, setiap orang boga masalah. Tapi apakah pilihannya harus seperti yang diberitakan tadi? Jangan, nggak boleh. Para ulama mengatakan, jangan mengatakan ya Allah saya punya masalah besar. Tapi balikan, wahai masalah sebesar apapun kamu, saya memiliki Tuhan yang lebih besar daripada kamu, wahai masalah. Keyakinan yang seperti ini, optimisme bahwa kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwa makna Allah Somad itu, Somad itu artinya adalah zat yang tidak memiliki rongga. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak ada riwayat keterangan yang menyebutkan Allah itu memiliki perut. Allah tidak memiliki rongga karena setiap yang punya rongga itu lemah. Seperti kata manusia, setiap binatang itu membutuhkan makanan, nutrisi. Tidak makan sebentar lapar. Tapi Allah Maha Kuat. Allah tidak membutuhkan makanan. Allah tidak membutuhkan minum. Allah tidak pernah ngantuk. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak membutuhkan istri. Allah tidak membutuhkan anak. Allah tidak membutuhkan orang tua. Karena setiap yang butuh kepada yang disebutkan lemah. Sedangkan Allah Maha Kuasa. Inilah makna As-Somad. Penegasan bahwa Allah adalah yang Maha Kuat. Tempat kita bergantung. Maka para hadirin ikhwati rahimakumullah, mudah-mudahan melalui khutbah Jumat ini juga menjadi nutrisi, suplemen agar kita lebih kuat lagi menghadapi setiap ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah menjadi orang-orang yang sabar atas setiap ujiannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.